Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-102. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan aksi dari Zombie Man yang spektakuler. Walaupun ia hanya seorang diri, ia dapat dengan mudah mengalahkan para monster. Bahkan Zombie Man berhasil mengalahkan monster yang cukup tangguh, yaitu monster vampir. Meskipun harus beregenerasi beberapa kali, pada akhirnya Zombie Man berhasil mengalahkan monster vampir dengan telak. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pahlawan kelas S lain yang sedang menelusuri markas dari asosiasi monster. Ia adalah Pigat. Pigat yang sedang berkeliling dan makan kentang gorengnya, tiba-tiba ia dihadang oleh monster kadal raksasa. Monster kadal itu pun berkata, "Kau membuatku menunggu. Kelihatannya kau sendiri adalah orang yang rakus. Dagingmu yang besar itu akan menjadi cemilan sempurna untukku. Aku adalah monster rakus pelahap segalanya yang tidak menyisakan apapun," kata si monster kadal. Kemudian monster kadal itu pun mulai menyerang Pigat dan membuka rahangnya lebar-lebar. Ia berniat akan melahap Pigat, dan tiba-tiba scene pun berpindah ke sisi lain, menunjukkan 3 anak murid dari Atomic Samurai yang juga sedang menelusuri markas asosiasi monster. Menyadari terdapat getaran yang timbul di tempat mereka, Yayan lantas berkata, "Kelihatannya ada yang sedang bertarung di dekat sini. Mengingat yang di sini adalah pahlawan kelas S, mereka pasti akan baik-baik saja. Kita harus fokus pada pertarungan kita sendiri di sini. Tidak mudah mendapatkan izin guru untuk bertindak sendiri. Kini saatnya bagi kita untuk menunjukkan hasil dan memenuhi harapan guru," kata Yayan. Dan tiba-tiba di hadapan mereka bertiga muncul beberapa orang yang menghadang langkah mereka. Dan nampaknya orang-orang itu merupakan pasukan swasta Narinki yang telah dikendalikan oleh monster bernama Does. Does pun juga berada di belakang pasukan swasta Narinki. Layaknya zombie, para pasukan swasta Narinki seperti memiliki tatapan kosong dan hanya bisa menggerutu tanpa mampu mengendalikan fisik mereka. Yayan yang melihat keberadaan pasukan Narinki di depan mereka, ia lantas berkata, "Mereka adalah pasukan anggota pribadi yang diutus Narinki untuk menyelamatkan putranya lebih awal. Kelihatannya otak mereka telah dimanipulasi. Ayo kita lumpuhkan mereka tanpa melukainya," kata Yayan. Dari sisi Does, melihat terdapat pahlawan di depannya, ia lantas menginstruksikan pasukan swasta Narinki untuk menyerang anak murid Atomic Samurai. "Ini saatnya kalian mengabdi padaku. Ayo, ayunkan senjata kalian," kata Does. Pasukan swasta Narinki pun mulai menyerang anak murid Atomic Samurai. Salah satu dari pasukan Narinki menembakkan pistolnya tepat mengarah ke Yayan. Namun dengan sigap Yayan mampu menebas peluru yang mengarah ke arahnya. Dan tanpa diduga, Yayan sudah berada di belakang pasukan swasta Narinki yang menembakinya. Kemudian dengan kemampuan pedangnya, Yayan menebas pistol dan pakaian dari pasukan swasta Narinki tersebut. Yayan kemudian menginstruksikan kepada kawan-kawannya untuk pertama-tama menghancurkan senjata mereka dan lalu melumpuhkan pasukan Narinki dengan menyerang persendiannya. Namun tak semudah yang dibayangkan. Pasukan swasta Narinki yang sudah diserang oleh Yayan, ia dapat bangkit dengan cepat dan menyerang balik Yayan dengan membabi buta. Does yang berlagak sebagai pawang dengan memberikan pecutan kepada pasukan swasta Narinki, ia lantas berkata, "Bagus, terus serang. Sambut teman baru kita dengan hangat," kata Does. Anak murid Atomic Samurai yang lain yaitu Okama Itachi dan Bushitril mencoba menyadarkan pasukan swasta Narinki yang menyerang mereka. Namun Does mengatakan jika hal tersebut sia-sia lantaran mereka semua telah berada di bawah kendali Does. Bushitril tiba-tiba diserang secara bersamaan oleh 2 pasukan swasta Narinki. Dengan baju tempur dan senjata mereka,
membuat Bushidril sempat kewalahan. Namun dengan tekad kuatnya, Bushidril dengan kemampuan pedangnya mampu menghancurkan senjata dari pasukan swasta Narengki yang menyerangnya. Bushidril pun lalu berkata, "Aku tidak takut dengan serangan yang diluncurkan tanpa keyakinan," kata Bushidril. Di sisi lain, Oka Maitachi juga dikeroyok oleh dua pasukan swasta Narengki. Dengan mudah Oka Maitachi mengalahkan pasukan swasta Narengki yang menyerangnya. Ia lalu berkata, "Mereka memang kuat. Ini jadi sedikit merepotkan. Harus bagaimana ya? Kurasa kalian tidak bisa apa-apa kalau aku serang dari jarak jauh," kata Oka Maitachi. Oka Maitachi kemudian diserang lagi oleh dua pasukan swasta Narengki yang lain. Namun kali ini mereka menyerang tidak menggunakan senjata. Dengan mudah Oka Maitachi dapat menghindari setiap jotosan dan pukulan dari pasukan swasta Narengki yang menyerangnya. Jotosan dan pukulan itu sama ya. Kembali ke topik. Dan kemudian ketiga anak didik dari Atomic Samurai berkumpul di satu titik yang dikelilingi oleh pasukan swasta Narengki. Dan pasukan swasta Narengki siap menyerang kapanpun. Sambil berkumpul, Yayan lalu berkata, "Pakaian tempur ilegal yang mereka pakai itu berteknologi tinggi, jadi susah dilumpuhkan. Ayo kita hadapi mereka terus-menerus sampai serangan mereka kacau," kata Yayan. Dari kejauhan, Does yang merasa melihat celah untuk melancarkan pecutannya ke arah anak didik Atomic Samurai, ia lantas berkata, "Banyak sekali celah kalian. Manisnya, dengan ini aku dapat satu budak cinta yang baru," kata Does sambil memecut ke arah anak didik Atomic Samurai. Pecut pun mulai ia hempaskan. Dan tiba-tiba belum sempat pecutnya mengenai anak didik Atomic Samurai, muncul pahlawan lain yang menghentikan pecut dari Does. Ia adalah Amaimas. Does nampak terkejut melihat Amaimas yang memegang pecutnya dengan tangan kosong begitu saja. Lantaran manusia yang terkena pecutan dari Does dipastikan ia akan hilang kesadaran dan dapat dikendalikan oleh Does. Namun Amaimas tidak bereaksi apa-apa dan hanya bersikap santuy. Sambil memegangi pecut dari Does, Amaimas lalu berkata, "Kau mengendalikan orang-orang dengan cambuk ini kan? Seperti konduktor yang memimpin orkestra dengan tongkat. Kutebak, itu adalah bentuk hipnotis lewat rasa sakit. Sekali tercambuk, siapapun akan kehilangan pikiran." Kemudian Amaimas berkata kepada anak didik Atomic Samurai untuk menyerahkan pertarungannya kepadanya. Amaimas juga menyuruh anak didik dari Atomic Samurai untuk pergi menjauh. Amaimas mengingatkan kepada anak didik Atomic Samurai jika mereka masih berada di tempat tersebut dan bertarung dengan pasukan swasta Narengki, mereka akan bernasib sama dengan pasukan swasta Narengki. Namun anak didik Atomic Samurai meragukan jika Amaimas dapat mengatasi situasinya sendirian. Lantas Amaimas menjelaskan jika ia memiliki rencana. Amaimas menjelaskan jika ia akan lebih leluasa bertarung jika tanpa bantuan. Amaimas juga berkata jika Does tidak akan mampu memanipulasi otaknya. Yayan, Oka Maitachi, dan Bushidril lalu cabut dan mempercayakan pertarungan mereka kepada Amaimas. Sekarang tinggal Amaimas dan Does. Mereka akan bertarung sekuat tenaga di lokasi tersebut. Dan tanpa diduga, kemunculan Amaimas pun menjadi scene pada chapter kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada scene kali ini kita diperlihatkan pertarungan antara anak didik dari Atomic Samurai melawan pasukan swasta Narengki yang dikendalikan oleh monster seksi bernama Does. Anak didik dari Atomic Samurai pun sempat unggul dengan mampu menghancurkan senjata dari pasukan swasta Narengki. Namun dengan adanya Does, banyak kemungkinan mereka akan menjadi budak dari Does. Dan pada saat yang tepat, Amaimas pun muncul membantu 3 murid Atomic Samurai. Lebih tepatnya Amaimas menolong mereka bertiga. Amaimas pun menyuruh anak buah dari Atomic Samurai untuk pergi menjauh karena Amaimas akan lebih powerful ketika bertarung sendirian. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man versi Murata Sensei pada chapter ke-102. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.